Hai, gimana nih? Waduh, udah lama nih nggak bersua nih. Benar banget. Sungguh sangat sudah lama sekali, Iya, ya kan? bener Kita banget. tidak menemani para pendengar, waduh. Dan juga pasti banyak yang kangen juga ya. Benar. Tapi nggak tahu sih, doi kangen apa enggak gitu Eh. rasanya. Yang kangen siapa nih? Nggak tahu juga. Dan masih bersama ada Ata sama juga ada Gilang. Oke, balik lagi di Hai Gimana Podcast. Bener banget. Iya. Podcast yang episode ke-6 atau ke-7 ya? Ketujuh ini, ya benar ketujuh ini. Buset, ya kan? Wih, keren. Sungguh podcast yang sangat ini, Yami. sangat Ya sangat random sekali, complicated banget masalahnya. benar banget. Dan juga Benar. podcast yang sangat jadwalnya itu sangat ini random sekali sangat kawan. random sekali ya kan. Iya. Masa 1 tahun ya kan, kita hampir 1 tahun cuman menelurkan berapa podcast? 6 dong. 6 podcast doang. Iya, yang ini ke-7. Buset. Jadi kira-kira 2 bulan sekali dong keluar. 2 bulan sekali. Itu pun juga gak pasti sih. Dan kemarin kita kan juga di episode ke-6 tuh judulnya Manusia, ya kan? Oh iya. Dan kali ini kita juga sudah memasuki di tahun 2021. Benar. Ya, dan pastinya ya hampir lama banget ya. Oh iya. Dulu kemarin tuh terakhir 30 Desember ta. Oh iya, 30 Iya. Desember itu bukan Iya dong. benar 30 Desember 2020. Oh iya. Kita upload Buset. 30 Desember 2020 dan sekarang di tanggal 14 April 2021. Jadi Buset. Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan kita libur dulu, Iya. kan? 4 bulan kita hiatus. Wah, Iya. bener keren. Iya. Karena ya banyak banget masalah-masalah yang muncul ya. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman apa ya? Sedikit memberatkan ya. Bukan memberatkan sih. Mager itu juga nggak mager sih. Ya Apa ya ada aja pokoknya. Ada aja kita Iya. mau take itu ternyata dibilang ada tiduran, terus ada capeknya, ada capek. aduh besok aja lah kayak gitu ya. Besok akhirnya Sampai sekarang baru gitu. jadi ya. Ya sama-sama ini sih, sama-sama sibuk masing-masing kayak gitu. Benar. Dan ya gitulah ya. Kita namanya juga mempunyai kesibukan masing-masing. Bener banget. Dan hidup itu kalau misalnya ngomongin masalah ya emang kayak gitu sih Lang ya. Benar. Karena apa ya? Hidup itu kadang ini kadang hidup itu berjalan dari seharusnya ke seharusnya yang lain kayak gitu. Nah, jadi kadang kita harusnya begini ya kan, ternyata kita diharuskan untuk begitu. Ya udah, jalanin aja, let gitu. itu flow aja berarti. Benar. Jadi buat kamu yang mungkin apa ya? Mungkin lagi suntuk banget atau mungkin lagi wah, ini gue tuh gini-gini aja kayak gitu ya kan. Terus ini mau ngapain kayak gitu. Pasti suatu saat itu ada kayak gitu. Ada titik di mana kamu itu harus sibuk atau mungkin suatu titik itu jadi titik balik buat kamu sendiri kayak gitu. Yang dulunya suka mager, dulunya suka aduh nggak ada kerjaan, gabut. Tapi kalau udah kerja, udah ini itu, aduh udah malas juga, maksudnya pengen balik lagi ke magernya. Cuman tuh nggak bisa kayak gitu sih, soalnya kan kita juga harus produktif juga. Benar. Dan apa ya, ini podcast pertama kita setelah beberapa bulan 4 ya. bulan. Mas Jowo yang tetap kayak ini ya. Terus ini gimana ya? Jadi ini podcast yang sungguh tidak kurang berfaedah gitu. Tapi bisa menghilangkan stres juga sih. Iya benar. Jadi kayak gini tuh kita bisa curhat online ya. Bener. Jadi karena sekarang ini juga banyak banget podcaster ini. Bener. Jadi sudah menjadi lahan kayak gitu loh. Siapa yang bisa memanfaatkan ya itu yang nanti yang dipetik ya. Bener banget.
Siapa yang menanam itu dia yang memetik juga, memanen. Bener kayak gitu. Dan apa ya? Ya udah kita nyantai-nyantai aja ya. Iya. Kita nyantai-nyantai aja di episode kali ini. Kita nggak terlalu fokus membahas sesuatu yang cukup ribet kayak gitu. Karena hidup aja udah ribet men gitu. Apalagi ngomong yang ribet-ribet, waduh, keserimpet, kesandung, jatuh, waduh, tersungkur akhirnya. Jatuh bangun ya. Kalau jatuh ya bangun lagi. Iya. Dan gini aja lah ya. Kelihatannya gue nanya lu aja. Boleh. Kegiatan lu biar ya kalau ada yang mau tahu ya boleh, kalau nggak ada yang mau tahu ya apa-apa sih. Ya kita kalau lu dengerin ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ini podcast sak madione wae. Digawe sak ini dengan alat yang seadanya, dengan studio seadanya ya. Kamar kos-kosan. Dan juga apa ya? Dan juga kita itu juga membahas ini juga seadanya, ininya kita doang, sak kena ya gitu. Maunya, semutnya, apalah itu bisa jadi diobrolin gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin atau pengen nggak dengerin ya terserah. Terserah kamu. Tapi kalau misalnya dengerin ya apa-apa. Malah bagus juga sih. Apalagi kalau kamu bukanya di podcast di ini ya, Spotify juga. Bener. Cari Hai Gimana tanda tanya. Nah itu dia podcast kita. Di follow juga boleh. Boleh follow, nanti kita follow back. Iya nggak sih? Iya. Cuma Twitter. Di follow cuma ada kita doang ya. Kita belum bikin akun resmi. Sementara kan kita pakai ini sih. Apa namanya? Belum langsung ke Spotify, kita pakainya kan Anchor. Jadi tapi distribusi langsung ke platform podcast lainnya seperti itu. Tapi bisa banget kalau misalnya kamu juga mau cari di Spotify kayak gitu, mau follow di Spotify-nya juga bisa kayak gitu. Tapi yo kok enek sing ada follow. Iya sih. Atau juga di Apple Podcast ya. Waduh udah tersedia loh guys. Ada juga. Aduh jangan salah nih. Ada juga nih. Benar. Maaf ya. Maaf nih ya. Jangan sekate-kate lu. Jadi kegiatan lu lah selama beberapa bulan ini sampai sekarang kayak gitu. Iya, kegiatan ya. Paling banyak Di apa kayak gitu? Paling banyak sebenarnya di awal tahun tuh ya kemarin banyak banget kalau dikatain musibah ya nggak musibah sih, mungkin lebih ke ujian hidup ya. Yang awal kemarin juga di awal tahun ya. Gue ya ini sih ya nggak disangka-sangka, nggak dinyana-nyana ya kan. Ya ada aja kayak gitu kayak masalah yang bukan masalah sebenarnya, kayak cobaan aja yang kita harus terima dengan ikhlas ya kan. Benar. Dan berlapang dada pastinya itu. Karena ya seperti yang banyak dibilang orang-orang ya, Tuhan itu akan memberikan ujian kalau yang diberi ujian itu dia kuat. Iya, gitu, dan pasti porsinya ya segitu. Ini ujianmu, kamu pasti kuat menjalaninya gitu. Iya, semoga aja gitu sih ya. Makanya Tuhan tuh, Allah tuh pastinya memberikan cobaan tuh tidak melebihi batas kemampuan umatnya seperti itu loh. Bapak Ustaz. Iya ini kan mumpung bulan puasa sih ya. Jadi ya agak religius sedikit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Acara formal ya. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi ada yang bulan Januari kemarin udah ini ya dicoba lagi, terus Maret dicoba lagi sampai ya bikin stres juga sih, bikin emosi sih enggak sih, cuman bikin kesel ya, wajar lah ya, kita sebagai manusia bukan nabi pastinya ya. Jadi punya nafsu, punya kilaf seperti itu dan sebagainya. Punya rasa kecewa juga ya. Benar banget, kita bukan manusia sempurna soalnya. Kalau yang sempurna itu ya malaikat gitu ya. Sempurna ya milik Allah. Milik Allah sih, maksudnya nggak punya hawa nafsu, nggak punya rasa kecewa, malaikat kan seperti itu sebenarnya. Jadi ya kita sewajarnya jadi manusia tuh ya emang ya kayak gitulah ya. Semua kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya. Seperti itu kan. Assalamualaikum. Aduh, ya gitu sih. Jadi ya kalau sekarang sih
setelah melewati itu semua, walaupun masih ada sisa-sisanya, jadi ya perlu ini sih, jadi lebih waspada juga kayak gitu. Jadi ya aku sih udah insya Allah merubah apa ya, harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kemarin, merubah sikap yang kemarin, sifat kemarin yang di mata Allah tuh nggak baik. Kita tuh harus apa ya, harus merubahnya ya semampu kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Apalagi di 2021 kan tahun baru, tahun yang apa ya, ya kita tuh kalau tahun baru tuh nggak boleh sama seperti tahun-tahun kemarin, jadi harus lebih baik dari sebelumnya. Bener, seperti itu harus kayak ada apa ya, kayak ada suatu wah ini suatu pendewasaan juga, jadi bertambah tahun, bener banget. Nah, mulai banyak yang penting banget, mulai banyak yang berulang tahun juga, iya, berulang tahun dan berulang tahun ya. Jadi kayak gitu sih fase-fase pendewasaan sih sebenarnya ya. Kalau aku sih di umur 26 ini ya transisi sepertinya ya, kata-kata orang. Kayak aku tuh juga browsing kayak di usia-usia 26 tahun tuh usia-usia yang mana kita harus dari yang apa ya, yang remaja ya kan, dari kemarin 25 masih kayak gitu-gitu aja, masih seneng-seneng main lah, tapi belum mikir apa-apa. Sekarang udah 26, apalagi kemarin ya dikasih apa ya, dikasih seperti itu cobaan, ya kita harus menerimanya dengan legowo, dengan ikhlas, dan itu seperti menjadikan apa ya, lebih baik lagi, menjadi transisi menuju kedewasaan yang the real of life intinya. Kehidupan yang sebenarnya, benar sekali lah. Waduh, the real life, the real of life pokoknya gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar berkesan. Suatu perjalanan banget, benar. Dari perjalanan hidup ya. Iya. The journey. Iya. Siapa sih ya, kita kan kalau hidup kan nggak mungkin sih ya, kalau di jalan pun juga nggak mungkin jalanan tuh mulus terus ya. Benar. Di tol pun jalanan nggak ada yang mulus, pasti ada kayak polisi tidurnya, jalan berbisik seperti itu. Jadi ya wajar aja sih kalau kita ya namanya hidup sih. Ya. Nggak boleh flat aja ya kan, nggak boleh senang-senang mulu ya kan, pasti roda tuh berputar, kadang di bawah kadang di atas. Malah kadang seperti itu, kalau ada kita ada sesuatu, ada masalah, itu jadi pembelajaran dan jadi cerita hidup kita nantinya. Iya, nantinya kayak kita tuh ini loh, ceritanya kita tuh kedepannya tuh lebih berhati-hati lagi, lebih baik lagi, seperti itulah intinya cerita ke anak cucu kita ntar ya kan. Jadi ya zaman prihatin, zaman soro nih ya. Jadi orang kok enak terus ya. Jangan bapakmu biar nih tahu ini. Segini pokoknya kan gitu. Jadi ya apa ya, ya emang itulah intinya. Ya itulah. Jadi ya lebih tersibukkan dengan bekerja juga, selain banyak masalah yang ada di otak, menguras pikiran juga. Jadi ya banyak capeknya pasti capek, banyak nambah berat badannya juga ya, Pak. Badan, jadi ya juga sih mempengaruhi juga. Stres itu mempengaruhi berat badan, benar. Jadi makan nggak kontrol. Mohon maaf nih, mempengaruhi berat badan ini menambah berat badan atau malah menambah kalau saya, Pak. Jadi stres tuh malah nggak berkurang, malah menambah, nggak tahu juga ya. Mungkin hormon juga seperti itu. Tapi kalau sekarang juga berusaha untuk menurunkan berat badan juga. Kemarin pas banget. Iya, kemarin udah turun 6 kilo sih, lumayan dalam waktu beberapa minggu itu. Pas banget. Pasti ketat banget sih. Apalagi ini puasa seolah ya kembali normal kembali. Itu Bapak melakukan program apa, Pak? Program diet pastinya ya. Ada produknya, Pak? Program menurunkan berat badan tuh bukan karena obat-obatan. Jadi gitu. Pola makan kita sama minum nutrisi seperti itu. Dari mana produk Bapak? Itu pasti produk luar negeri sih ya, yang udah di Indonesia udah tersebar di berbagai negara di dunia ini gitu. Apa, Pak? Waduh. Ya kalau nggak apa-apa. Iya, sebut aja, siapa tahu ya. Teman-teman tahu ya. Kita senggol-senggol dikit tuh. Boleh. Ada videonya nanti hubungi saya di Instagram @langgipe ya. Jadi kalau ingin dibantu turun badan bisa langsung ya. Kita pakai Herbalife sih. Jadi Herbalife nutrisi. Herbalife kita sebut-sebut ya. Tolong ya. Jadi Herbalife itu ya sakti banget sih. Jadi ya itulah intinya.
bisa menurunkan berat badan dengan kita menjaga pola makan seperti Iya. itu. Tapi kalau kita nggak menjaga pola makan, minum itu ya sama aja, Iya, Pak. mohon Jadi itu bukan maaf. obat. Iya. Jadi bukan obat ya, sekali lagi Ya, sepurane. bukan obat. Nutrisi. Nah, gitu aja untuk menambah nutrisi kita lebih baik lagi seperti itu. Jadi yang kemarin makan-makan yang sembarangan, terus sekarang makan-makan yang lebih sehat, lebih bernutrisi, lebih terjaga, eat clean lah makanya ya. Namanya eat clean. Apalagi Jadi pas puasa kayak gini. benar, eat clean banget aku sekarang. Jadi biar cepat turun juga. Itu sih. Dan makan-makan buah-buahan tuh juga harus diwajibkan. Oh iya, iya, iya. Jadi lagi ini banget ya berarti ya. Lagi apa ya? Hidup sehat banget lah kayak gitu ya. Lifestyle. Lebih tertata Ya, kayak lebih gitu. lebih harus sehat lagi seperti itu. Benar. Jadi ya seperti itulah ya kan. Kalau Iya. itu dari lu lah ya. Iya. Dari Terus Gilang, dari gitu. aku, dari gue ya. Terus kalau lu gimana sih, Ta? Kemarin di awal tahun sampai sekarang nih ada cerita apa aja yang melengkapi hidup lu? Oh iya Seperti sih. itu. Kalau gue sama sih, ada kecewa, ada sedihnya, ada dukanya. Dukanya ya. Buset, ini kok kecewa, sedih, duka. Kayaknya satu paket gitu ya. Ya gak apa-apa sih, kita free talk ya. Jadi Bebas lah. ada kayak gitu ya sih. Setelah apa ya? Setelah podcast yang terakhir kita banget itu, kita kan udah jarang tuh ya kan, udah jarang bikin konten lagi kayak gitu. Dan ya itu banyak kejadian dari mulai gue kan kuliah udah lama banget ya. 7,5 anjir. 7,5 tahun cuy. Apa yang penting lulus. Yang penting lulus sebelum video ya. Yang kita menyelamatkan diri dulu, benar. Gitu. Jangan sampai lu kuliah ternyata nggak tuntas, sama aja kan. Tapi kan lu kan gini, lamanya kuliah kan juga ada sesuatu juga, ya kan? Jadi bukan karena main-main nggak nyelesain kuliah, tapi ada sebabnya juga, ya kan? Terima kasih Bapak pembelaannya. Ya bener kan? Kalau gitu kan ya memang saksi hidup lu gitu ya. Jadi aku tahu juga kayak kamu gimana seperti itu. Jadi memang banyak banget sih yang harusnya gue ngerjain skripsi, yang harusnya gue ngejar deadline kayak gitu. Ternyata ada sesuatu masalah mengenai ya apa ya, anak muda lah ya kan. Kita kan yang free gitu weh. Iya yang free. Ya bener sih. Iya sih, ada permasalahan anak muda kayak gitu. Iya. Yang pasti semuanya pernah mengalami lah kayak gitu. Ada apa tuh namanya, heartbreak kayak gitu ya. Ya seperti itulah. Itu benar-benar suatu titik balik banget sampai pada akhirnya di bulan Januari itu gue sampai bingung men ya kan. Kenapa nih? Skripsi belum selesai, belum sampai final ya kan. Belum bisa daftar sidang, belum bisa, ini belum bisa, dan masih bingung mau gimana. Pandemi juga ya kan. Sedangkan penelitian gue itu pas waktu skripsi itu gue di sekolahan men. Sekolahnya secara libur juga. Libur banget. Anjir ya. Iya benar. Praise to we ke setahun Pak. Setahun pas. Anjir ya kan. Kemarin habis ulang tahun. Sampai ulang tahun Covid. Sampai aku kepala sekolah di tempat penelitianku, di tempat penelitianku itu sampai wes ganti ngono. Sampai aku gak dikontak bingung ngarep penelitian piye kan. Akhirnya cuman anjir nih gue kayak gimana ya. Akhirnya ya gitu, menunda-nunda. Besok coba cari solusi. Coba cari solusi. Akhirnya cari solusi lagi kayak gitu ya. Akhirnya ya ini cari solusi sambil menyembuhkan ya kan, yang luka patah-patah kayak gitu ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa ya kan. Emang udah kayak gitu ya kan. Bodo amat gue mah ya kan. Dan sampai pada akhirnya di
di akhir-akhir Januari ya, akhir-akhir Januari atau malah di awal Februari. Di awal Februari itu udah bener-bener deadline dan udah akhirnya udah nggak kekejar ya kan. Iya. Buset, ini gue udah bener-bener di pinggir jurang banget kayak gitu ya kan. Di pinggir jurang banget antara lu bisa selamat atau lu bakal jatuh kayak gitu. Ini masalah perkuliahan itu ya merembet kayak gitulah. Pokoknya sampai pada akhirnya gue konsul ke kampus kayak gitu, menemui ini and finally officially ya kan akhirnya bisa lulus men. Ya. Alhamdulillah juga ya. Dengan bener-bener disuruh ngerjain itu 3 hari doang. 3 hari doang, waduh. 3 hari doang. Gue nggak tidur anjir. Keren, kenapa nggak kemarin kayak gitu tak? Iya kan, 3 hari doang kan. Lebih singkat pada jelas. Itu bener-bener sih. Kepala sampai ganti ya kan. Itu bener-bener sih. Tapi alhamdulillah itu gue nggak disuruh ngerjain skripsi. Kalau skripsi udah jelas nggak bakal bisa. Bener sih ya. Gue ngerjain yang kayak makalah. Benar. Hak kekayaan intelektual. Gitu kan. Nah, jadi ada alternatif ya selain skripsi seperti itu. Benar. Itu mungkin ada alternatif dari pihak kampus. Ya alhamdulillah ngerti sih. Gitu. Dia alhamdulillahnya masih mengerti, masih mencoba mencarikan jalan kayak gitu. Jadi buat yang lagi dengerin atau mungkin yang lagi ini lagi dengerin lagi apa ya juga ke bawah juga maksudnya ngelesain kuliah atau yang mau masih habis dari SMA mau lanjut kuliah. Nah, pengen tahu kok bisa nggak grab skripsi ya kan? Kok bisa nggak ngerjain skripsi, kuliah di mana tuh? Ini yang penting ini. Kuliah di mana? Promosi lagi Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi buat kamu adik-adik yang mau kuliah bingung ya, yang udah kemarin daftar SBMPTN dan lain sebagainya nggak keterima ya kan, jangan gengsi ya, jangan malu. Di daerah tuh juga bagus loh ya. Langsung aja ke Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo nomor 10 Ponorogo. Oke? Ini harusnya ini nih. Dan relatif kita nih. Benar banget. Unmuk tolong ya. Kalau ada yang mendengar anak-anak PMB tolong ya. Anak-anak PMB galuh ya. Dek galuh. Ayo bilangin. Jadi ya seperti itulah, ada jalannya, ada ininya sampai pada akhirnya gue wisuda kemarin men. Ya alhamdulillah April. Ini alhamdulillah gue wisuda, tapi officially gue jadi pengangguran anjir sekarang. Gak apa-apa sih, belum waktunya aja, masih proses kan kita ya. Gue yakin Tuhan tidak akan meninggalkanmu atas yakinmu sejauh ini. Mamen, waduh keren banget anjir. Itu salah satu penggalan lirik dari miliknya lagunya Ceylon Seven kalau lagu Ceylon Seven. Judulnya apa ta? Judulnya gue lupa sih. Tapi itu ada itunya. Penggalan liriknya tuh itu pokoknya. Itu juga sempet gue jadiin caption juga, gue jadiin ini juga karena ya memang begitu. Iya benar. Sejauh apapun lu tersesat ya, pasti nantinya ke jalan yang benar lagi. Lagi, lu baliknya pasti ke jalan yang benar lagi. Benar. Gitu. Jadi nggak ada ini ya. Lu berbuat baik tuh nggak ada sia-sianya men. Sama sekali nggak ada. Terutama buat diri lu sendiri kayak gitu, itu benar-benar sih. Dan ya selalu ada jalan kayak gitu. Bener cuy. Sebingung apapun lu sepanik kan nih. Panik ya, masa enggak kayak gitu ya. Sepanik apapun itu pasti ada jalan, tenang aja pokoknya. Yang penting lu yakin dan ya tetap inilah yakin lah intinya. Yakin dan doa kayak gitu dan ya. Nah aku harus ngomongi sholat kok yo gak pas men ya. Yang penting yakin dongo lah. Iya, intinya eling kuat selamat EKS eling kuat selamat. Tidak aku kemarin pas waktu ke Madiun ya.
Iya. Pas waktu kemadian tuh sempat ini banget. Pas waktu kemadian tuh ada di mana gitu, gue lihat itu ya. Iya, itu ada tuh. feeling kuat sama Iya, itu. Terus itu. ada lagi ada anak naik motor ya. Di helmnya tuh ada tulisan itu lagi. EKS. Jadi wah, ini kata-kata apa ya ini? Iya, ini kode apa ini? Kode EKS alam itu apa? bukan kode alamat. Jadi EKS itu ini loh lah. Jadi kalau kamu tahu perguruan pencak silat kan di Bandung banyak banget. Nah, itu salah satunya itu. EKS itu kayak apa ya? Ya jadi satu sama itulah. Kayak ada tingkatannya sendiri. Tagline-nya. Ya, bukan tagline. Jadi kayak apa ya? Ya kayak disebut tagline sih ya juga. Ini itulah pokoknya salah satu perguruan di Kota Madiun yang terkenal. Oke. Ya. Jadi ya seperti itulah kita benar-benar di podcast episode yang ke-7 ini tuh benar-benar free talk banget gitu. Bebas banget, dan kita ya sedikit sharing lah mengenai ngapain aja sih sebenarnya kemarin kok sampai hilang gitu ya. Banyak yang ini, yang nggak banyak juga sih. Ada beberapa yang tanya, lu udah nggak ini lagi, kamu udah nggak berpodcast lagi atau mungkin kayak gimana, sampai ya kayak gitulah. Ada yang menanyakan, bro ini botol lah kain. Seperti itu ya. Masih jalan, cuman kita nemuin timingnya yang pas, waktunya belum kita, ada gitu. Terus juga moodnya kita, karena gak putih anjir yo kayak angel aja loh. Iya, jadi ngepasin waktu itu juga sulit, ngepasin moodnya itu juga sulit gitu. Contohnya kemarin aja, iya kan? Iya. Kemarin aja kita udah siap-siap juga direncanain ya kan. Anjir, gara-gara capek, gara-gara ngantuk. Iya, manusia katanya. Besok gampang. Kita kan bukan target gitu kan. Iya, podcast kita kan gak ada deadline ya. Iya. Dia sama Dion nih, sak kene sak kuati gitu. Ya wis pi lho pokoknya. Dan ya apa ya? Bebas banget sih ini. Terus ada lagi enggak katanya? Apa ya? Kalau bebas di kita tuh apa, selain kayak gitu ya, selain kita menceritakan apa namanya tadi loh, kenapa kita lagi libur, selama 4 bulan ini kemana kan, kita juga sudah menceritakan seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman ya, kita kalau membahas tentang bulan Ramadan ya kan, kita juga udah punya podcast yang tahun lalu yang masih relate sampai hari ini, ya kan. Apalagi juga kemarin COVID, terus ini juga masih COVID, pandemi masih seperti COVID ini lagi. Ya intinya kalau diceritain ya pasti sama gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen dengerin ya yang kemarin juga bisa diputar sih. Di episode kedua di judulnya itu Memori Bulan Suci ya. Memori Bulan Suci. Jadi kalau misalnya kita mau cerita lagi kan juga bisa ya kan. Bener. Ya bisa sih, cuman kan garis besarnya aja sih. Sama juga kayak gitu. Dan kita juga Atta sama Gilang juga sebagai podcast Hai Gimana ya kan, Hai Gimana podcast ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin ya. Benar ya kan. Kalau mungkin ada kesalahan atau mungkin ada perbuatan yang tidak disengaja atau mungkin disengaja ya kan, mohon dimaafkan ya. Gitu. Kita hanya manusia biasa, bukan malaikat ya kan. Salah seperti itu. Lu udah ini banget lah. Iya, ya dari kejadian kemarin ya, kita berusaha lebih baik lagi lah. Bukan hanya karena ini hari bulan Ramadan ya. Kita harus terusnya di bulan Ramadan harus lebih baik lagi lah ya, setelah itu. Ya, seperti itulah. Dan kita kelihatannya bakalan ini dulu ya. Bakalan close aja sampai segini aja ya. Iya, dan nanti kita akan bikin lagi dan ditunggu aja teman-teman ya, sampai nanti di pertengahan bulan ini insya Allah ya. Ya, semoga kemageran, kecapean atau mungkin apa bisa teratasi. Benar banget. Dan kalau misalnya kamu juga pengen nge-share atau mungkin pengen request, pengen bahas apa, bisa langsung aja DM kita ya kan, @gilanggp itu di Instagram gue atau di
Ada juga punya Atta itu ada di Atta.3003. Nah, Ya, itu. jelasin Atanya. T-nya 2 apa 1 ya gitu. T-nya 2. Ya, Udah jadi, tahu mungkin ya. oh ya, Atta. Seperti itulah. Ya. Jadi jadinya kita bakal close kalau misalnya kamu pengen nge-share episode-episode dari Hai Gimana, itu nggak apa-apa, tag kita aja, pasti nanti bakal kita repost Pasti kita balas juga. Oke. Dan buat yang udah dengerin ya kan, walaupun kita nggak terlalu mencari listeners ya kan, itu buat yang udah dengerin, makasih banyak. Thank you banget, kita sifatnya happy aja. Ya, mohon maaf bila ada salah kata, ya kan? Ini kok jadi resmi? Jadi resmi. Enggak loh, closing siaran seperti ini. Gitu. Mohon maaf bila ada salah kata, penuh cinta dan sayang dari Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Gilang pamit. And bye-bye. Bye.